Pemirsa, penjabat Bupati Sorong Yapit Poso Esos MMMAP Senin pagi memimpin upacara peringati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober dan Hari Batik Nasional 2 Oktober 2023 sebagai peringatan ciri khas bangsa berasaskan Pancasila. Batik sebagai budaya warisan berbagai etnis golongan suku bahasa berasaskan Pancasila perlu digelorakan untuk menyatukan semangat membela Pancasila dari siapapun yang ingin menggantikan dengan ideologi lain, sebagaimana dijelaskan berikut ini. PJ Bupati, apa Bapak bangga pakai batik Papua dengan berbagai motif kearifan lokal orang Papua? Saya secara pribadi selalu di dalam berbagai acara kenegaraan maupun pemerintah, juga di kemasyarakatan, selalu saya bangga dan selalu saya menggunakan batik Papua dan batik nasional sebagai simbol identitas Indonesia, identitas Papua, bahwa pakaian batik yang kita gunakan adalah hasil bahan produk lokal kita, yang tentunya kita generasi hari ini harus bangga, kita harus lestarikan, dan kita harus budayakan sebagai satu kecintaan kita atas hasil karya kita anak negeri, produk dalam negeri, dan selalu di mana-mana di mancanegara, apakah kita ke negara-negara yang lain maupun juga mancanegara datang ke kita di Indonesia, melihat kita selalu menggunakan busana batik itu, mereka merasa ada sesuatu yang beda begitu. Sehingga rasa wow sekali, karena batik nasional ini kan ada batik Papua dan juga batik-batik Sumatera, Bugis, Toraja, dan lain sebagainya. Sehingga saya di Papua, saya harus menggunakan batik Papua. Itu sebagai simbol identitas Papua di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa itulah kekayaan kita dengan ciri khas model batik yang berbeda-beda, tapi itu menunjukkan identitas kedaerahan kita, tapi menjadi satu kesatuan keutuhan NKRI yang kita tidak bisa dapat pisahkan. Jadi apa korelasi makna batik nasional dengan kesaktian Pancasila yang diperingati bersama di Kabupaten Sorong? Jadi Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, dari Nia sampai Jilote, di bersambung pulau, sambung menjadi satu, itulah Indonesia. Berjajar pulau-pulau sambung menjadi satu, itulah Indonesia. Kita ini negeri bahari, kita memiliki sumber daya yang luar biasa, kita memiliki kekayaan yang luar biasa, dan karya-karya anak negeri ini adalah kekayaan bangsa kita. Yang kita harus patut bangga, dan rasa memiliki tidak hanya sekedar bangga, tapi kita harus rasa memiliki. Kita harus rasa memiliki bahwa karya anak negeri ini adalah karya kita semua. Bicara batik Papua bagi saya adalah bicara nilai-nilai kemanusiaan orang Papua. Bagaimana menyadarkan masyarakat, khususnya pemuda, agar bisa mencintai batik sebagai identitas orang Papua? Kita bicara batik itu, kita bicara kultur, bicara budaya, identitas sebuah suku di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini kan hampir 266 suku di tanah Papua ini. Dan tentunya untuk Papua ada beberapa bahan tenun yang dibuat motifnya dan modelnya yang berbeda-beda, tetapi kita semua seragamkan dengan sebutan batik. Dalam konteks ini, nanti sesungguhnya harus pemerintah provinsi di seluruh tanah Papua akan membuat sebuah regulasi. Tapi mungkin sudah ada di provinsi Papua kayaknya sudah membuat regulasi soal masalah penggunaan batik di dalam setiap acara. Tetapi kalau untuk Papua Barat ataupun nanti Papua Barat Daya, tentunya kita berharap ini harus dibuat sebuah regulasi yang menjadi panduan, pedoman, dan mengikat, dan menjadi sebuah keharusan dan kewajiban bagi seluruh anak bangsa, orang asli Papua, untuk bangga tentang
motif batik Papua. Karena ketika kita menggunakan batik Papua itu ada sesuatu yang membedakan di antara kita dengan saudara kita yang lain dalam Nusantara ini. Dan ketika kita melihat mereka juga kita melihat mereka ada perbedaan juga dengan kita. Tetapi perbedaan di dalam motif busana pakaian batik kita ini itu kekayaan bangsa kita yang kalau terjaga kita lestarikan. Tentunya untuk itu kepada generasi Papua, ya kita harus lestarikan ini, kita harus budayakan ini sebagai identitas jati diri kita di dalam nasionalisme berbangsa dan bernegara. Gitu. Salah satu tugas utama pejabat kepala daerah adalah mensukseskan pesta demokrasi pemilu 2024. Bagaimana menyiasati ancaman politik identitas, miskomunikasi dan hate speech atau ujaran kebencian yang mengancam persatuan dan kesatuan di Kabupaten Sorong. Tanggung jawab kami selaku pejabat bupati dan juga bupati definitif lainnya maupun wali kota dan juga gubernur, tanggung jawab kita ini harus mendukung sepenuhnya proses semua tahapan pelaksanaan sampai pada penyelenggaraan pesta demokrasi pemilu legislatif, presiden dan kepala daerah tentunya di 2024 ini berjalan aman, lancar dan sukses. Yang selama ini dan hari ini kita akan pikirkan ke depan adalah sebagai pemimpin daerah kita harus bersinergi baik pemerintah dan juga penyelenggara pemilu dan stakeholder lainnya, bagaimana menjadi satu kesatuan di dalam visi bersama untuk memulai dan mengawal proses dari sebuah sistem demokrasi ini untuk harus berjalan dengan aman dan lancar sukses. Sebagaimana yang diharapkan oleh kita semua, dan tentunya sebagaimana tadi Bung Poli sampaikan, kalau akan muncul ada beberapa pemimpin-pemimpin yang tentunya akan menjadi cikal bakal calon ataupun sebutan lainnya dalam pemilu-pemilu legislatif maupun pemilu kepala daerah, ya saya pikir kembali kepada orang yang bersangkutan pribadi ya. Itu. Oh, dia sebagai warga negara punya hak yang sama dan dijamin oleh undang-undang. Dia harus memiliki nilai-nilai Pancasila yang menjadi falsafah pandangan hidupnya. Dan yang kedua, dia ingin untuk bercatur dalam panggung politik itu, ya untuk apa dia menggaransi dirinya untuk kepentingan politik, ya kan? Nah, dengan demikian, dia harus melihat jauh tentang perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara ini, dan tentunya rakyat itu adalah raja di dalam konstruksi bangunan negara ini. Dilihat, diperhatikan. Dan itu harus menjadi bagian dari komitmen yang sangat penting. Karena menggapai kekuasaan itu adalah ya itu ya rumah rakyat. Yang disebut kekuasaan itu. Yang diberikan mandat oleh rakyat kepada pemimpin yang dipercaya untuk bagaimana duduk, berpikir, bekerja, dan melihat, melayani dan mensejahterakan rakyat itu sendiri. Kalau kepentingan pribadi, ngapain kita mau mengejar kekuasaan itu? Ya kan? Dengan demikian, kedepankan ya prinsip-prinsip kesantunan, etika, dan politik yang lebih elegan, ya saling menghargai, menghormati. Perbedaan politik itu di dalam sistem politik itu oke. Tetapi kita punya satu tujuan yang sama, bahwa kita harus menjaga kedaulatan bangsa, kita harus menjaga dan memelihara nilai-nilai filsafat Pancasila itu, ideologi Pancasila itu kita harus jaga. Dan yang paling penting adalah bagaimana rakyat itu sejahtera. Karena itu adalah amanat cita-cita luhur Indonesia, kenapa harus merdeka. Seperti itu. Terima kasih Pak, sudah berbagi di JWM News. Ya, selamat untuk Hari Batik Nasional Indonesia tanggal 2 Oktober 2023, dan selamat
tanggal 1 Oktober 2003 untuk Hari Kesaktian Pancasila. Mari kita bekerja untuk Indonesia maju, dan mari kita membangun tanah Papua, bangun Provinsi Papua Daya, dan bangun tanah Malamuyu Kabupaten Sorong yang kita cintai dan kita banggakan.